Dari 5.000 peserta yang tes, yang diterima hanya 190. Dari 5.000? Dari 5.000. Yang diterima 190. 190. Dari itu wilayah Lampung dan Palembang. Buat pengorbanan orang tua untuk luar biasa. Untuk kakak masuk ke ini. Iya. Sangat luar biasa. Luar biasa orang tua. Ya apalagi ibu kan? Iya. Ibu itu adalah doa yang bisa menembus langit. 3, 2, 1, podcast session. Welcome. Tutup pintu. Tutup pintu. Itu salah pak. Itu Deddy Kobuzer. Deddy Kobuzer. Oke, ini saya dapat bintang tamu. Hari ini narasumbernya yaitu masih sekitaran PT KAI yang kerjanya itu sebagai PPKA. PAP. PPKA itu PAP itu adik dari PPKA gitu. PPKA satu tingkat di atas PAP. Oh, Jadi tapi kalau PPKA dia lebih ke pengoperasionalan, dalam mengoperasi KA dalam suatu lingkup stasiun. oh, Dia yang mengatur pergerakan langsiran, KA masuk berangkat, dia yang mengatur wesel. Ini kalau teman-teman yang nggak tahu wesel itu adalah alat yang di rel yang untuk membelokkan KA. Tapi kalau PAP spesialis ADM-nya. oh. Jadi secara fungsional hampir sama seperti PPKA, tapi kalau PAP lebih ke administrasi dalam menyiapkan ADM masinis berangkat. Berarti stay-nya di stasiun stay-nya itu. Betul. Oke. Oh ya, sebelumnya ini dengan Pak Endi, sering disebut Pak Endi Wisuda tuh nama kepanjangan atau gimana itu? Wisuda ini ada sejarahnya. Jadi kalau Endi sebenarnya ini orang tua saya sebenarnya mempunyai pemikiran yang luas. Endi sebenarnya kebalikan dari DN. DN kalau di bahasa Inggris artinya tamat kan? Ya. Dibalik jadi Endi. Kenapa tamat? Karena kemarin saya ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Akan tetapi bungsunya nggak jadi. Gimana itu? Ada adik satu lagi. Jadi intinya Endi ini berawal dari anak bungsu, tapi ujungnya bungsu nggak jadi. Oh. Nah kalau wisuda sendiri, kebetulan lahir orang tua saya yang laki-laki wisuda. Wisuda sarjana. Lagi ngelahirin kakak Endi. Betul. Oh, itu nama Endi Wisuda. Di saat ayahnya lagi atau bapaknya lagi wisuda, ngelahirin Kak Endi. Oke. Di KAI sendiri Kak Endi gimana sih? Kak Endi dari awal masuk nih, dari awal sampai sekarang bisa masuk di KAI. Mungkin dari teman-teman juga ingin tahu gimana cara masuknya, syaratnya apa gitu. Kalau syarat sih sebenarnya kemarin kalau mau lihat dari peluang ya. Sebenarnya kalau peluang saya ini termasuk yang di bawah rata-rata. Tapi balik lagi ke kita kan. Karena kalau kita berpikiran bahwa kita nggak mampu, selamanya nggak mampu. Ya. Berhubung kemarin orang tua didikan agamanya kuat, saya dulu termasuk orang yang sedikit nakal. Jadi dipanggillah sama orang tua untuk ikut tes kereta api. Ya. Jadi dulu kan saya sering jarang pulang kan, karena nakal tadi kan. Jadi dipanggillah ke rumah. Jadi ngomong, ini lagi ada bukaan. Duit bapak udah habis katanya kan. Udah tes polisi sebelumnya kan. Udah tes berapa macam. Jadi terserah kalau kamu nggak mau pulang nggak apa-apa. Yang penting ikutin tes kereta api. Jadi dibuat ini. Seperti apa ya? Memo. Bukan. Dibuat kayak... Surat perjanjian? Bukan. Aduh gimana jelasnya. Pokoknya dibuat seperti jadwal. Jadi jadwal dalam artian terserah kamu nggak pulang, penting kamu sholat, baca yasin. Jadi niatkan sholat hajat. Karena kalau kita mau daftar, kalau semata-mata pakai uang, karena yang lain pasti pakai uang juga kan. Betul. Kalau orang mau pakai deken, yang lain pasti pakai deken. Betul. Ya enggak? Betul. Nah sekarang katanya terserah, minta sama yang di atas, ikut tes. Program, dibuatlah program di luar. Jadwal kayak jadwal ya. Sholat wajib, baca yasin, segala macam. Udah lulus sampai ke wawancara, ngadep lagi ke orang tua, ngomong gimana kan? Ya kamu harus baca sholawat segala macam ini. Udah. Alhamdulillah dari 5.000 peserta yang tes, yang diterima hanya 190. Dari 5.000? Dari 5.000. Yang diterima 190. Itu wilayah Lampung dan Palembang. Wow, tahun berapa itu? Tahun 2008.
Jadi intake tahun 2008 enggak? Kalau hitungannya 2009. Intake. Kemarin tesnya 2008 tapi akhir. Heeh. Kontrak magangnya tanda tangan di Tanjung Karang tahun 2009 Januari. Sebelumnya pakai uang nggak itu? Ya pakai lah. Pakai uang? Di mana-mana semuanya pasti pakai uang. Pakai uang ya? Iya. Itu gimana pakai uang maksudnya itu? Iya, kita mau fotokopi apa nggak pakai uang? Oh. Mau ongkos pergi tes nggak pakai uang? Oh iya. Ya, jadi bukan maksudnya pakai uang berbayar. Iya. Itu kereta api, maksudnya dalam proses itu kan pasti kita butuh uang kan? Betul. Butuh makan. Betul. Jadi kan kalau begini nih, kalau orang luar kan, mindset orang luar, kalau kita ingin masuk sesuatu tuh pasti pakai uang. Maksudnya berbayar. Maksudnya gitu pasti. Sogok. Kalau kasarnya sogok. Nah itu yang kata saya tadi. Kalau kita berpikiran begitu, orang lain pasti banyak duit juga. Ya. Orang punya dekeng misalnya orang dalam, setingkat manajer misalnya, orang lain ada yang setingkat direksi. Ini misalkan perumpamaan kan. Tapi insya Allah kalau di kereta api tidak ada ya. Insya Allah. Karena jadi diambil yang terbaik. Baik. Rata-rata saya sharing sama teman-teman yang tes, Ya. 100% nggak ada yang pakai uang. Ya. Pakai uang. Iya, ya daripada uangnya disalahgunakan oknum kan, Betul. mending disimpan uangnya. Betul. Iya. Jadi nggak pakai uang jadi ya. Enggak, uangnya untuk fotokopi aja. Bener. Kirain tadi pakai uang kayak sogok gitu. Oh, enggak. Jadi KAI itu bersih. Bersih. Oke. Ini Kak Endi kerjanya di stasiun. Jadi kemarin kalau penumpang berangkat, misalkan penumpang mau tanya ke kakak tentang perjalanan kereta api, itu langsung ke kakak atau langsung ke? Oh enggak, kita ada bagian-bagiannya. Balik tadi yang saya jelasin tadi, saya adalah merupakan spesialis administrasi perkereta apian. Tapi kalau untuk penumpang, dia ada customer service, ada bagian loket. Jadi kalau penumpang, saya pribadi nggak kontak langsung ke penumpang. Iya. Kalau penumpang pasti ke customer service. Oke. Syarat-syarat sendiri untuk masuk KAI itu apa juga? Syarat-syarat? Iya, syaratnya. Apa ya? Ganteng paling. Jadi kita termasuk orang-orang ganteng ya. Jadi salah kalau orang udah kerja, gantengnya maksimal. Seharusnya sebelum kerja udah ganteng. Iya. Jadi udah ganteng pasti diterima itu kan. Enggak. Jadi yang ya sama kayak tes-tes yang lain kayak PNS atau perusahaan besar BUMN lain. Iya. Yang pasti kesehatan, tinggi badan, sama di sini kan. Iya. Ya, yang pasti sekelas kereta api BUMN, salah satu BUMN terbesar di Indonesia, nggak salah-salah pilih orang. Betul. Gitu. Jadi selain kesehatan, fisik juga, mental dan lain. Iya, belajar yang pasti. Pasti belajar. Iya. Sebelum KAI sudah masuk KAI ini sudah dari 2018 sampai 2008 sampai sekarang 2020. Itu hampir 11 tahun. Iya. Wow. Selama 11 tahun itu apa aja yang KAI dilakukan selain kerja itu? Maksudnya kegiatan di luar. Nah, kegiatan di luar maksudnya gitu. Oh. Jadi ya kebetulan ini di tempat saya sendiri. Iya, ini numpang. Ini numpang. Bisa teman-teman lihat ini adalah salah satu usaha saya yang sedikit aneh, mungkin sedikit lebih tabu di masyarakat. Ini adalah stick biliar, tapi insya Allah kita menjualnya nggak salah-salan karena mindset biliar ini kan pasti berhubungan sama judi kan. Ya. Tapi saya berusaha merubah mindset itu. Saya hanya menjual kepada yang nggak berjudi. Nggak Jadi berjudi. Kebetulan saya ada, boleh promosi nggak ini? Ya bebas. Silakan bebas. Kebetulan saya ada channel YouTube. Bebas. Channel YouTube saya udah alhamdulillah mencapai angka 38.000 dan satu lagi 5.000. Jadi YouTube itu saya jadikan sebagai media kalau bahasa ininya media dakwah saya di biliar. Saya jadikan barang-barang ini sebagai media dakwah. Jadi saya setiap penjualan saya tuliskan saya cetak kartu nama, bahaya judi, masalah keluarga, banyak utang, di situ saya lampirin di paket. Oh, di paket itu barang. Ya kebetulan saya juga sebagai pegawai saya seneng sama usaha. Jadi dari rumah makan, jualan jam tangan. pernah dicoba semua? Pernah.
jualan sepatu futsal. Karena saya berpikiran begini, memang kita di kereta api dianggap pegawai tetap. Ya. Akan tetapi kalau ibaratnya sebuah meja, kalau kita hanya berpatokan sama pekerjaan, itu di meja itu cuma ada satu kaki, ialah pekerjaan tadi. Itu kalau kita berpikir untuk kehidupan ya. Tapi kalau kita di luar sambil bisnis, sambil sampingan, itu kan pasti kakinya banyak. Ya ini jangan sampai lah, misalkan kita nggak tahu kan, siapa tahu kita ada masalah di pekerjaan sampai ke tingkat yang lebih berat, yaitu dipecat misalkan. Tapi jangan sampai kan. Jangan sampai. Ini kan kita udah memikir ke depan, karena kita kan nggak mungkin hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita ada anak istri kan. Jadi kalau kita hanya pekerjaan, ada cuman kaki meja itu cuma satu. Tapi kalau bisnis ada banyak kakinya. Untuk Kenny sendiri nih, Kenny kan bekerja di KAI, terus banyak usaha-usaha di luar dari pekerjaan. Untuk waktu itu gimana Kenny bisa ngatur? Waktu, jadi di kereta api ini kan kebetulan kita di operasional. Waktu liburnya kalau bisa dibilang lebih banyak dari jam kantor. Karena kalau di kantor kan hari Senin sampai Jumat ya, itu full kan. Tapi kalau di operasional dia kerjanya 6 hari, ada libur 2 hari. Jadi selama libur itu saya sempatkan untuk mengurus usaha. Ya kebetulan sekarang alhamdulillah ada karyawan ya. Jadi sekarang udah banyak lepas, banyak di handle sama pegawai. Ya itu. Paling ada temen satu lagi, partner saya ada jadi dibantu sama temen karyawan pegawai yang lain. Jadi waktu libur itu termakan untuk ngurus usaha. Sebagian. Tapi sekarang kan udah nggak terlalu sibuk kan. Kalau dulu kan all out kalau dulu. Kalau di luar pasti sibuk ini. Kalau libur? Iya kalau libur. Sampai malam pulang pagi itu hampir setiap hari dulu kan. Setiap libur kan. Tapi sekarang karena kita udah tersistem, sekarang udah banyak yang bantu, udah nggak susah lagi. Dari istri gimana itu tanggapannya? Istri dukung walaupun jarang ketemu nih. Sibuk ngurus usaha. Usahanya di rumah. Usahanya di rumah. Iya. Jadi usaha support jadi istri. Oke. Ini kalau dilihat ini harga sticknya lumayan gimana gitu nih. Harganya 400. Ini stick gini kan? Nih, ada harganya nih, ada 400. Oh iya. Bervarian berarti harganya. Varian, ada sampai puluhan juta. Wow. Iya, kayak ini kan. Ini harganya sampai 10 juta. Stick gitu ya? Ya, tapi second. Tapi harganya tetap masih 10 juta. 10 juta. Aslinya berapa lagi tuh? Ya, harganya ya sekitar 15 lah sekitar. Wow. Banyak. Mantap. Ya karena saya kalau bisnis pasti hampir berhubungan sama hobi. Emang hobi ya? Yang hobi pasti biasanya saya bisniskan. Kayak agak serem juga ya. Airsoft, olahraga menembak, saya dulu juga jual. Tapi masih sampai sekarang. Masih. Dari 2012. 2012. Ada barangnya nih? Oh jangan, nanti YouTube-nya akan naik. Oke. Ada satu lagi. Masih ada lagi? Iya. Wow. Kalau ini lagi coba-coba sih. Keren. Apa lagi nih? Mana sepatu tadi? Mana tadi? Nah itu. Ini. Nih. Oh. Tapi ini kan kita berdua lagi jalan. Oh iya. Ini lagi sepatu nih. Ini buat temen-temen nih. Ini saya sama Mas Joni lagi mau coba jualan sepatu. Jadi ini memang sepatu produksi Indonesia, mungkin teman-teman udah tahu. Kayak acara gua aja ini. Ya kan, lanjut. Ya, saya handle dulu ya. Siap. Jadi ini sepatu Ando, ini produksi Indonesia, mungkin orang lama juga udah tahu nih Ando. Ya. Ini kualitas juga nggak jelek-jelek amat. Lumayan lah. Kalau sepintas seperti, pokoknya kita sekarang lagi mengembangkan produksi Indonesia, yaitu sepatu Ando. Ini bareng sama Bang Joni. Kalau teman-teman mau bekerja pakai sepatu yang khusus hitam, insya Allah kita menyediakan, silakan order. Mau satuan, mau partai, mau grosir, macam-macam. Kita supply. Hubungi Bang Joni. Asik. Ini kita lagi berdua lagi collab
selain collab YouTube, kita juga collab bisnis. Siapa tahu teman-teman yang ingin beli, silakan kontak nanti. Kita simpan dulu ini. Oke, kita lanjut nih. Dari kerjaan dari 2008 sampai ke sekarang, dan alhamdulillah sekarang udah banyak kali bisnis yang digeluti. Kira-kira dari beberapa bisnis yang kakak geluti, bisnis apa sih yang paling menurut kakak itu melekat di kakak passionnya? Kalau berbicara konsep, karena kan sebetulnya biar teman-teman belajar juga, dalam Islam ini seorang muslim itu kalau mau berdagang hukumnya wajib wajib mengetahui ilmu-ilmu dagang sesuai syar'i. Jadi kalau nggak tahu tingkatannya berdosa. Jadi kalau dibilang berkesan, sebenarnya saya berkesan sama usaha saya yang sekarang. Jadi saya udah tahu hukumnya, saya menjual niatkan dakwah. Karena kalau dulu saya jual asal-asalan. Yang penting dapat duit. Jual meja biliar, penting untung ya. Meja biliar udah sampai ke Batam dulu. Wow. Tapi untuk usaha kan. Nah, setelah saya pikir dalam usaha biliar itu nggak 100% menjamin bersih dari judi. Jadi makanya saya sekarang berubah menjual ke lebih yang ke pribadi sambil bertahap mensiarkan biliar tanpa judi. Kalau teman-teman hobi biliar, sebenarnya nama saya sudah agak dikenal di Indonesia sebagai pegiat biliar tanpa judi. Tapi ini juga nggak ada tantangan, banyak tantangan pro dan kontra. Apalagi ini merupakan suatu yang tabu di mata biliar ya. Nah, jadi kalau untuk yang berkesan yaitu usaha saya yang sekarang, karena media dakwahnya lebih luas se Indonesia. Jadi dibeli biliar. Iya. Jadi kalau untuk pengiriman sendiri sambil promosi, ini udah sampai Brunei, Turki. Wow, sampai ke luar negeri udah nih. Ke Turki, tapi kalau Brunei masih banyak yang tanya-tanya. Tapi ini kan artinya nama kita udah dikenal di luar negeri kan. Tapi kalau Turki udah pernah kemarin. Wow. Jual stick sama biliar sampai ke luar negeri. Sekalian promosi nih di YouTube-nya Bang Joni. Keren. Saya juga merupakan pelatih di sini kan. Pelatih biliar juga? Ya, pelatihnya tapi nggak resmi. Maksudnya lebih ke swasta, bukan yang pemerintah. Kalau pelatih resmi kan namanya POPSI kan, Persatuan Olahraga Biliar Indonesia. Jadi saya kebetulan di sini juga pelatih. Kemarin malah ada yang dari Oman mau ke sini. Mau dari Oman mau ke Indonesia? Iya, mau belajar seminggu, tapi saya kendala di bahasa saya tolak kan. Kalau di luar juga seperti kayak Jawa, di Jogja udah banyak juga yang mau belajar. Karena saya juga belajarnya sistematis. Saya berangkat ke Malang, Surabaya untuk belajar ini. Kebetulan guru saya juga belajar di Amerika untuk biliar. Lalu Bang Hendra dari Karabau, Bang Hendra Karabau, Omorti Biliar, ada pelatih Banten Bang Andre dan teman-teman seluruh di Indonesia itu membantu saya. Ini mereka mengajarkan dan support hanya untuk kegiatan biliar tanpa judi berjalan dengan lancar. Berarti biliar tanpa judi besar berarti. Udah terdengar di luar, udah heboh. Wow. Itu tadi kalau di orang luar kan mindset orang luar kalau biliar ini pasti judi pasti kan. Tapi di sini rombongan kakak Andy berusaha mengubah mindset itu. Mengubah dan menebus dosa. Wow. Jadi karena kalau dulu di Palembang saya yang sering ngajakin orang judi. Ya itu kan masa lalu kan. Siap. Sebenarnya kemarin sempat stres juga. Jadi stres dalam artian gini. Dulu saya hampir setiap hari judi. Di Palembang? Berangkat ke Lampung cuman untuk cari dosa. Ini agak melebar dari kereta api ya. Jadi berangkat cuma untuk nyari dosa ke Bali, ke Jakarta. Tapi kalau udah berangkat bukan saya yang main, ada teman kan. Jadi karena berpikiran judi itu menghabiskan waktu dari keluarga, itu kan dari pagi sampai malam di luar kan. Udah stop. Dulu sebenarnya usaha biliar udah lama, sempat stop. Barang-barang saya kasihkan ke orang semua sama teman-teman, kasihin gratis kayak orang stres, ngilanglah di biliar. Tapi kebetulan memang dulu aktif di organisasi Indonesia, namanya Himpunan Pebiliar Seluruh Indonesia, itu ketuanya dari Palembang. Oh, itu ketuanya kakak? Iya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Kebetulan memang udah ada nama kan. Jadi
banyak yang kaget. Wow. Kok tiba-tiba istilahnya dengkot kan, Wow. stop kan, ngilang selama setahun. Tapi saya berpikir kalau bukan saya yang ngerubah, siapa lagi kan? Betul. Kebetulan juga saya udah ada channel YouTube, saya jadikan media YouTube tadi sebagai siar biliar tanpa judi. Pantesan selama di Palembang ini kalau tempat biliar harus serami. Dulu berarti kakak yang sering ngeramin tempat biliar di Palembang ini. Iya. Waduh, dulu main di mana aja nih? Kalau boleh tahu sih. Di Palembang. Oh banyak. Kalau terutama sih boykot biliar, ini boykot biliar the best. Boykot biliar. Kalau teman-teman Palembang mau ke boykot biliar, nanti hubungi Bang Joni, kita buat member diskon 50%. Enggak ya, kalau ada yang mau teman-teman mau. Oh, jadi sebut nama saya. Hubungi Bang Joni, nanti Bang Joni hubungi saya, nanti kita buatkan member diskon 50%. Oke. Kebetulan saya deket sama yang punya. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin main biliar, tinggal kode, kasih kode nama Joni, nanti dapat potongan 50%. Tapi dibuatin member dulu. Dibuat member dulu. Oke, siap. Wow, keren nih. Dari sepanjang tadi, satu yang tanya lagi gak nih? Kakak dari proses kakak masuk di KAI itu gimana sih prosesnya? Dari awal kakak merintis sampai masuk di KAI, bukan sampai sekarang. Meritis. Dari awal masuk gitu. Dari awal masuk sampai jadi KAI, masuk di KAI. Ini menarik kayak ini. Sebenarnya saya ini merupakan dari keluarga yang sederhana. Orang tua guru PNS kepala sekolah dulu kan. Yeah. Jadi dari 5 bersaudara saya merupakan anak yang paling bandel. Jadi saya pernah berhenti sekolah, tapi bukan karena nggak mampu, karena bandel. Nakal. Berhenti sekolah nganggur setahun, udah lulus, tamat sekolah. Saya merupakan orang paling santai di dunia. Maksudnya gimana tuh? Nggak mau kerja, nggak mau sekolah, nggak mau kuliah. Selama tamat SMA? Iya, selama 3 tahun. Luntang lantung. Tapi setiap orang pasti punya prinsip. Saya memiliki prinsip. Yeah. Jadi saya punya prinsip, kedepannya pasti kita akan berubah. Udah, kita yakin kan. Itu selama 3 tahun nganggur, jarang pulang ke rumah. Sampai nggak dianggap dulu kan. Jadi dulu. anak, ya, yang masalah kita kan. Iya. Udah, dari situ tapi saya terus ikuti proses tes-tes yang besar-besar kayak PLN, Pusri, BUMN besar, PNS. Saya disuruh kerja yang biasa nggak mau. Dulu, kalau orang Palembang besak gaya. Besak gaya, jadi pilih besar-besar ya. Iya, besak gaya, nggak mau yang kecil-kecil kan. Iya. Udah tes polisi segala macam. Ini tes kereta api nggak mau awalnya. Maksudnya nggak ada pikiran. Belum terpikir untuk ke KAI. Iya, lamaran itu orang tua yang buat. Wow. SKCK. Orang tua yang buatin juga. Kartu kuning yang nemenin. Sepengetahuan kakak itu. Sudah pengetahuan. Karena kan ya istilahnya masa bodoh lah kan. Tapi ternyata, nah disinilah kita peran Allah itu sangat besar. Jadi dibalik kehidupan saya yang nakal dulu kan, saya pikir bukan saya juga, mungkin teman-teman pikir saya nggak akan masuk kan. Jadi dibuatlah program sama orang tua tadi, ya yang sholat 2 segala macam. Ya karena dulu kita termasuk apa ya, agak keras juga kan sama bandel ya. Terus sama walaupun saya didikan keras, tapi sama agama agak kurang juga kan. Orang tua didikan saya sebenarnya bagus agamanya, tapi dasar sayangnya aja kan. Sampai saya ngomong, tunjukkan kalau Allah itu ada. Sama orang tua? Sama semuanya. Sama keluarga? Sama teman-teman dekat. Karena kan dibalik apa secara teoritis, saya pasti nggak masuk. Karena dulu saya bekas operasi, berat badan kurang. Tapi saya dorong terus pakai ibadah, sedekah, ibadah baca yasin tadi kan, program sholat hajat, sholat segala macam saya kerjain. Sampai orang tua ngomong terserah kalau kamu nggak pulang, yang penting yang tadi dikerjain terus kan. Udah dikerjain sampai ngomong, tunjukkan kalau Allah itu ada, luluskan. Dari efek dari sebelumnya ikut daftar tidak pernah masuk, sampai bilang Allah tuh maksudnya proses-prosesnya kan, sedangkan kita secara teori nggak lulus kan.
karena ada bekas operasi kan. Terus dari prosesnya tadi, kalau memang Allah itu ada, buktikan, kabulkan doa saya. Bukan dari proses yang sebelumnya gagal, jadi sekarang jadi kayak kata kabur gitu, nggak percaya, belum. Kalau sebelumnya masih santai tes-tesnya. Jadi kan sudah lulus wawancara segala macam. Terakhir tes apa? Itu lama itu prosesnya. Sekitar 3 bulan tesnya. 3 bulan. Kalau dulu masih pakai pos. Oh, dulu KAI masih pakai pos, belum online sekarang. Belum online. Jadi lebih ribet dari sekarang kan. Tes terakhir lulus. Di KAI. Oh, luar biasa itu. Heboh di rumah. Di rumah, di teman. Karena secara sampai sekolah dulu, pas sekolah saking bandelnya, sampai dibilang kamu ini nggak bakal jadi orang. Kata guru di situ. Iya, salah satu guru lah. Itu hanya oknum lah kan. Udah di down mental kan. Iya. Lulus kereta api, pakai baju dinas, bawa pempek, bolus segala macam, bawa ke sekolah. Jadi sekolah itu terkejut mungkin dia. Kaget dia. Mungkin, wah, Ya. anak ini kok bisa gini gitu kan? Ini juga kan kita nggak bisa kan, masa depan kan siapa yang tahu kan? Iya benar. Orang yang jelek sekarang belum tentu ke depannya Betul. jelek juga. Betul, Orang yang bagus belum tentu ke depannya masih bagus. Betul banyak itu, banyak gitu, banyak. Jadi bangga, jadi salah satu siswa yang dibanggakan oleh gurunya di saat sekolah, pasti saat masuk di KAI. Iya. Dulu SMA mana nanti, Kak? Biar mungkin SMA-nya bisa mendengar, mungkin bisa melihat video ini, mereka masa bangga. Ada muridnya bisa. Kalau terakhir ya, Ya. terakhir di Nurul Iman Palembang. Nurul Iman Palembang. Ya di skip. Wow. Jadi ya karena berhenti kan. Iya. Jadi ngomongnya yang terakhir di Nurul Iman Palembang. Nurul Iman Palembang. Berarti sebelum itu banyak berarti ya. Kalau teman-teman guru-guru udah ini sama aku pasti dilihatnya wah bandel banget. Jadi alhamdulillah masuk di KAI. Alhamdulillah. Orang tua kemarin masih Oh, satu udah meninggal. di saat masuk. Oh, udah 2016. Sekitar 2017. Berarti udah masuk di KAI. Udah lama. Berarti pengorbanan orang tua Oh, untuk luar biasa. kakak masuk KAI ini Iya. sangat luar biasa. Luar biasa orang tua. Ya apalagi ibu kan. Iya. Ibu itu adalah doa yang bisa menembus langit. Iya, betul. Sekarang nggak ada. Nggak ada lagi yang bisa doa kita menembus langit kan. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih ada orang tua walaupun udah bekerja atau sebelum bekerja, itu doa ibu luar biasa itu. Doa ibu. Luar biasa. Bangga orang tua sama kakak di saat itu. Alhamdulillah, walaupun bangga tapi saya masih belum merasa puas untuk membalas jasanya. Walaupun di mata orang tua saya udah totalitas lah ya. Membalas kebaikan, tapi saya ngerasa belum puas. Apa yang kakak pernah kasihkan ke orang tua? Apa aja? Banyak. Apa aja? Apa yang orang tua inginkan pasti saya kabulkan. Pasti kakak kasih. Walaupun saya nggak punya. Dia ada kan? Dia ada kan? Misalkan nelpon ada nggak? Ada. Walaupun sebenarnya nggak ada kan? Iya. Iya. Karena kan orang tua jarang kan namanya minta-minta sama anak kan, minta tolong kan. Jadi alhamdulillah masuk di KAI ya. Iya. 2016 almarhum ibu yang duluan. Betul. Kalau yang ayah alhamdulillah masih sehat. Masih sehat sampai sekarang, alhamdulillah. Kan kalau dari sini kan rumah sekitar 1,5 kilo sering juga mampir kan. Berarti deket dari sini. Deket. Masih daerah sekitaran Skip. Oke. Untuk teman-teman nih, kalau ada kesan-pesan teman-teman Kak, kalau ada pesan untuk teman-teman dari kakak supaya mau memberikan motivasi atau teman-teman yang ingin daftar di KAI, boleh Kakak. Oh. Pesan-pesannya, pesan terakhir itu pesannya. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun lagi berusaha, yang pertama adalah mindsetnya dirubah dulu. Jadi karena mindset orang sebelum kerja, dia pasti kalau udah jadi PNS, pegawai BUMN, itu pasti bisa beli mobil, beli motor, segala macam. Itu hanyalah fata morgana saja. Jadi buat teman-teman yang mau kerja, ubah dulu mindsetnya, apalagi sampai menyogok untuk masuk. Misalkan punya pikiran menyogok, terus uang sogok tadi nanti diganti pakai begadaikan SK. Itu juga harus dirubah dulu mindsetnya. Kita harus tes, kita harus percaya sama kemampuan.
percaya sama doa, percaya sama ibadah yang kita lakukan. Nanti kalau kita mindset kita udah benar, ya insya Allah kita jadi pegawai yang apa adanya. Jangan mentang-mentang nanti orang beli rumah, kita mau beli rumah. Iya. Orang punya mobil, kita pengen beli mobil. Sampai gadein SK. Lagi kan SK ini kan gadai-gadai yang berbunga itu kan dalam Islam nggak boleh kan? Iya. Lagi ini sesuai masker saya nih. Itu masker apa tuh? Ini masyarakat tanpa riba. Masyarakat tanpa riba. Ya, kebetulan saya juga sebagai pegiat di Sumsel masyarakat tanpa riba. Ya saya juga belajar dari pengalaman. Karena saya dulu juga sempat gadaikan SK kan. Iya. Jadi setelah semuanya berubah malah dilancarkan Rezekinya. yang lain. Ya percayalah kalau teman-teman pengen punya motor misalkan, selagi kata Allah butuh nanti dicukupkan. Wow. Yang penting sabar. Oke, jadi intinya bersabar buat teman-teman. Yang penting mindsetnya dirubah dulu. Pokoknya ikut aja tes. Misalkan, oh itu enak jadi PNS, bisa beli rumah, beli mobil. Itu Oke, hanya fata morgana. itu adalah Nggak usah pesan-pesan dikejar. dari Nikmatin Kak aja. Endi Karena untuk kalau teman-teman dilihat dari segi supaya pendapatan, harus bersabar dan itu mengubah paling mindset bahwa kita harus nabung dulu minimal 2 semua tahun. itu hanyalah titipan Ini kan intinya. mindset orang yang Oke, itu saja. jelek kan sudah masuk Kami langsung dengan topik Hidayah langsung di Bang baru bagus kasih juga, SK kan? langsung digade Iya, gitu ya. nanti kerjanya malah jadi males. Kita sibuk mau cari duit untuk nutupin cicilan kan. Iya. Iya. Itu.